Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Al-Fadila dari kelas 12 IPS 2. Saya akan melaksanakan ujian keterampilan sejarah budaya Islam. Yang pertama, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Sebelum Islam datang, masyarakat Mekah dikenal dengan masyarakat jahiliyah atau bodoh. Bukan bodoh dalam ilmu pengetahuan, tapi dalam mengenai turunan. Mereka senang berbuat dosa seperti membunuh bagi perempuan yang baru lahir, karena bagi mereka anak perempuan dianggap aib karena tidak bisa berperang. Yang kedua, peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Yang pertama, strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagian pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi merupakan agama Islam kepada para kerabat, sahabat, hingga orang-orang sekitar rumah tangganya. Orang-orang yang telah masuk Islam pada saat itu disebut as-sabiqunal awalun atau pemeluk agama Islam generasi pertama. Pemeluk Islam generasi pertama dibagi menjadi 5. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Zaid bin Haritsah. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelima, Ummu Aiman. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah dilaksanakan secara terang-terangan. Yang ketiga, strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, berbeda dengan Mekah, strategi di Madinah adalah pusat kegiatan bagi umat. Berbeda dengan Mekah, strategi di Madinah adalah membangun masjid dengan menjadikan sebagian pusat kegiatan bagi umat muslim, yaitu mempersaudarakan antar umat muhajirin dan ansar, dan meletakkan dasar politik ekonomi yang islami. Bagian yang kedua, dalam dakwah di Madinah, Nabi Muhammad beserta pengikutnya mendapatkan rintangan yang membawa hikmah yang besar, di antaranya terjadinya perang Badar. Dalam peperangan ini umat Islam mengalami kemenangan. Selanjutnya, menjelaskan isi piagam Madinah dan peristiwa Mekah. Isi piagam Madinah ada 2. Yang pertama, kaum muslimin dan kalangan Quraisy dai Yasrib yang berjihad bersama mereka adalah satu umat. Yang kedua, semua muslim meskipun berbeda suku sama
sama harus membayar adil atau uang tebusan yang harus dibayarkan karena telah melakukan pembunuhan atau melukai orang lain. Selanjutnya peristiwa Fatu Mekah atau kebebasan kota Mekah. Peristiwa yang terjadi tahun 630 tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta 1000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Madinah dan ke Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Baiklah, sekian penjelasan ujian keterampilan saya. Kalau ada kurang atau salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.